Setelah terjadinya lonjakan kasus yang cukup signifikan akhir-akhir ini, di mana kasus positif COVID-19 yang sudah melewati 200.000 orang, dan kapasitas ICU di Rumah Sakit DKI Jakarta yang sudah diambang batas, Pemprov DKI memutuskan untuk menarik rem darurat. Ya, awas jatuh. Dengan harapan bisa menekan laju pertumbuhan kasus di Kota Jakarta. Tentunya banyak pro dan kontra terkait keputusan ini, jadi mari kita bahas satu persatu duduk permasalahannya. Seperti yang kita ketahui, PSBB DKI Jakarta pertama kali dimulai tanggal 10 April 2020. Dari situ berkali-kali kita melakukan perpanjangan PSBB karena tingginya penambahan kasus harian di DKI Jakarta. Begitu pula dengan masa PSBB transisi dan masa adaptasi baru. Pertanyaannya, jika dibandingkan dengan opsi lockdown, sudah tepatkah keputusan PSBB ini? Saya rasa sudah, kecuali satu hal menurut saya. Satu hal yang menentukan kenapa lonjakan kasus ini menjadi tidak terkendali. Dan mungkin inilah akar masalahnya. Arti dari PSBB itu sendiri adalah pembatasan sosial berskala besar. Jadi, segala macam aktivitas sosial dalam skala besar itu seharusnya tidak ada dan tidak diperbolehkan. Anehnya, masih ingat nggak apa yang terjadi di Jakarta tanggal 21 Juni 2020? Ya, Car Free Day. Pada masa PSBB transisi, Pemprov DKI memutuskan untuk menggelar CFD pertama di masa pandemi dengan berbagai macam protokol dan peraturan yang sangat ketat. Dan mereka tentunya percaya kalau masyarakat Indonesia bisa sangat patuh dengan protokol dan peraturan yang diberikan. Kalau nggak salah ada 4 poin. Saya bacakan aja ya aturannya. Yang pertama, CFD dimulai pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Di sini orang Indonesia saya anggap sangat disiplin terhadap waktu, jadi pasal ini saya rasa nggak akan ada masalah yang berarti. Ayo, hai tayo, dia habis besar goblok. Yang kedua, CFD hanya diperuntukkan bagi warga yang berolahraga saja, misalnya bersepeda, lari, dan berjalan kaki. Selain itu, masyarakat yang datang juga harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat, seperti menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, membawa hand sanitizer, dan membawa masker cadangan. Pasal nomor 3, kegiatan partisipan dan berjualan tidak diizinkan selama CFD di masa PSBB transisi. Ya, anggap aja yang habis CFD, lari, jogging, dan sepedaan itu pasti nggak butuh minum sama makan. Jadi nggak akan ada yang jualan juga kan? Benar nggak? Imposible. Dan yang terakhir yang paling krusial sebenarnya. Warga yang merasa kurang sehat, demam, serta flu atau batuk dilarang berada di area CFD. Area CFD juga terlarang bagi warga yang rentan terhadap penyebaran virus corona, termasuk anak di bawah 9 tahun, lansia di atas 60 tahun, dan ibu hamil. Sekarang yang tahu orang sehat itu benar-benar sehat siapa ya? Kita mengenal ada yang namanya OTG atau orang tanpa gejala. Nggak ada gejalanya sama sekali, tapi ternyata membawa virus. Dan sialnya, sebuah studi juga mengatakan OTG ini ternyata lebih efektif dalam menularkan COVID-19. Jadi kalau ada satu orang aja OTG di CFD, ya bubar. Kalian bisa tanya pakar epidemiologi atau dokter manapun di dunia ini, saya yakin mereka pasti sependapat dengan saya bahwa mengadakan CFD di tengah-tengah pandemi saya rasa bukan ide yang bagus. Mungkin ada yang bilang lonjakan ini kan bukan gara-gara CFD doang. Bisa aja dari hal-hal lain yang mungkin kita nggak tahu. Benar, nggak cuma itu doang memang. Banyak hal lain yang mungkin memang terjadi yang menjadi pencetus meledaknya COVID-19 di DKI Jakarta akhir-akhir ini.
Tapi kalau kita bicara probabilitas, perhelatan terbesar dengan resiko penularan tertinggi yang pernah diadakan di DKI Jakarta itu nggak bukan ya CFD ini. Belum percaya? Mari kita lihat data penyebaran COVID DKI Jakarta dari awal sampai saat ini. Awal PSBB itu kita masih bisa dibilang stabil. Ada fluktuasi tapi masih stabil lah. Tapi setelah 21 Juni CFD diadakan, kasus baru COVID DKI Jakarta itu langsung meroket tidak terkendali. Run. Kebetulan saya rasa enggak. Ada yang perlu disalahkan? Enggak ada yang perlu disalahkan. Dan budaya menyalahkan itu juga bukan budaya yang harus dilestarikan di Indonesia. Cukup cari akar permasalahannya dan temukan solusinya. Mau nyalain orang sekarang juga percuma. Nyalain orang toh orang-orang yang udah meninggal nggak akan hidup lagi kan. Orang yang udah kehilangan pekerjaannya juga belum tentu bisa mendapatkan pekerjaannya kembali karena dia masih terbaring sakit. Dan kalau dia sudah sehat sekalipun, cari kerjaan zaman sekarang susah di mana-mana. Dan semuanya itu terjadi karena ya kalian sendiri yang menyimpulkan ya. Semua orang punya pendapatnya masing-masing dan saya hormati semua pendapat kalian. Tapi pada intinya semua kembali ke diri kita masing-masing. Kalau kita semua sama-sama memahami apa yang harus dan tidak boleh dilakukan selama pandemi, saya rasa lonjakan kasus ini besar kemungkinannya untuk dihindari. Seketat apapun pemerintah memberikan peraturan, kalau masyarakatnya tidak mau kooperatif, ya percuma juga kan. Banyak yang bilang kita butuh ketegasan dan punishment yang keras, supaya masyarakat bisa patuh dan nggak akan melanggar. Cara seperti itu memang ada, tapi saya melihat cara seperti itu tidak bijak dalam sebuah negara demokrasi. Saya lebih cenderung melihat itu seperti melihat diktator. Tonight we ask, who is General Aladdin? Apakah orang seperti itu yang mau kita lihat di negara ini? Saya rasa enggak. At which he won 14 gold medals. Lalu cara apa sih yang seharusnya dilakukan di masa pandemi ini? Ini pertanyaan paling simpel tapi paling sulit untuk dijawab, saya rasa. Karena apapun opsinya, untuk pandemi ini nggak akan pernah ada opsi di mana tidak ada yang dirugikan. None of those is a good option. Dan dalam kasus ini kita hanya bisa memilih yang terbaik dari yang terburuk. Dan opsi yang kita miliki bila pandemi ini terus berlanjut, cuman ada dua hal saya rasa. Opsi pertama, mempertahankan kesehatan. Atau opsi dua, mempertahankan ekonomi. Perlu dicatat, ujung dari kedua hal ini tidak ada yang baik. Opsi satu yaitu mempertahankan kesehatan. Itu artinya kita harus lockdown besar-besaran. Seperti yang dilakukan beberapa negara lain. Nggak boleh ada yang keluar rumah sama sekali dalam jangka waktu yang tidak bisa ditentukan. Efeknya apa? Untuk mereka yang masih bisa bekerja dengan work from home, bekerja dari rumah, mungkin mereka masih bisa bertahan hidup karena mereka masih mendapatkan gaji meskipun lebih sedikit ketimbang biasanya. Tapi at least ada lah. Tapi buat mereka yang nggak punya opsi work from home, yang nggak bisa bekerja dari rumah, kayak pedagang-pedagang, ojek online, atau mereka yang sudah di PHK dan mereka juga nggak punya atau mereka yang nggak punya tabungan sama sekali, mereka mau hidup bagaimana kalau lockdown? Intinya lockdown memang memberikan opsi di mana kecil probabilitasnya untuk terkena COVID-19. Tapi begitu juga dengan pemasukan kita. Dalam kondisi ini yang kemungkinan muncul adalah tingkat kriminalitas, perampokan, atau bahkan kerusuhan. Karena kalau kita bicara perut udah lapar, bagi beberapa orang, ya bisa aja nekat kan ya, dengan mengambil sesuatu yang bukan hak mereka.
Dan mungkin inilah salah satu alasan kenapa pemerintah tidak mengambil opsi lockdown waktu itu. Opsi 2 yaitu mempertahankan ekonomi, di mana orang masih bisa keluar rumah, di mana orang masih bisa berjualan, tapi dengan batasan-batasan tertentu. Inilah yang kita sebut PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Tapi disinilah polemik mendasar bangsa ini. Peraturan itu sudah dibuat, tapi sangat sulit bahkan mustahil untuk berharap semua peraturan itu akan diikuti oleh semua lapisan masyarakat. Dari yang hanya sekedar memakai masker dan mencuci tangan sekalipun aja susahnya bukan main. Apalagi ngikutin protokol-protokol yang lain. Padahal kalau dipikir-pikir, ini kan demi kepentingan bersama dan kepentingan diri mereka masing-masing. Tapi mereka sendiri yang melanggar. Dan perihal CFD ini saya udah nggak ngerti lagi sih temanya apaan. Pembatasan sosial berskala besar. Kalau memang yang mau dicari itu sehat itu bisa dilakukan di rumah kok. Sehat itu juga bisa dilakukan di mana aja, tapi nggak di situ gitu. Kalau alasan boring di rumah, come on. Kita lagi pandemi. Ketika kita mau mencari hiburan di luar dengan risiko sebesar itu, apakah itu worth it? Is that worth to take? Kita memang tidak bisa menyalahkan pemerintah atau siapapun. Dalam kondisi seperti ini, kita harus berpikir dengan cermat terkait setiap langkah yang mau kita lakukan. Karena setiap langkah yang kita buat mungkin memiliki konsekuensi yang belum kita pahami. Dari hal yang sederhana saja, pakai masker, ada yang bilang pakai masker itu pointless. Bahkan ada yang bilang penyakit ini hanya konspirasi dan lain-lain. Ketika kita dihadapi kondisi seperti ini, di mana kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, bukankah lebih baik kita mengambil keputusan dengan resiko yang paling kecil? Kalau ternyata pakai masker memang terbukti tidak efektif untuk mencegah penularan, at least kita sudah berusaha untuk menghindari itu. Tapi kalau ternyata memakai masker memang terbukti efektif untuk mencegah penularan, sungguh keputusan yang tidak tepat bagi orang yang memutuskan untuk tidak memakai masker di masa pandemi. Untuk masyarakat Indonesia tercinta, saya memang bukan ahli pandemi. Saya memang bukan dokter yang lagi berjuang menyelamatkan pasien COVID. Saya memang bukan orang yang punya hak untuk menghakimi sesuatu hal ini benar atau salah. Saya hanyalah seorang warga Indonesia yang rindu akan kebebasan bersosialisasi. Saya juga seorang ayah yang rindu untuk mengajak anaknya bermain di luar tanpa ada rasa was-was. Saya juga seorang teman yang rindu akan tawa canda bersama kerabat di kedai kopi tanpa ada rasa khawatir tertular atau menularkan. Saya juga seorang manusia yang rindu untuk menghirup udara segar tanpa bantuan masker. Dan seorang manusia yang berharap pandemi ini segera berakhir. Dan sampai saat itu tiba, saya mohon kepada kalian semua, kalau kalian ingin pandemi ini segera berakhir, apapun yang kalian percayai, patuhilah semua protokol yang diberikan. Karena percayalah, dengan tidak mematuhi protokol yang ada itu, hanya memperpanjang masa pandemi, bukan mempercepat pandemi ini segera berakhir. Dan untuk kalian para pemegang kekuasaan, jabatan yang kalian pegang itu adalah amanah. Dan sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang bisa menjaga amanahnya. Bijaklah dalam mengambil keputusan, karena setiap kebijakan atau keputusan atau peraturan yang kalian buat akan menentukan nasib dan nyawa banyak orang. I'm out.